Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta dan saya adalah ASN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN pada lingkup jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dan berikut adalah materi yang akan saya paparkan. Pada manajemen ASN dan Smart ASN di lingkup jurusan Ilmu Komunikasi, pada beberapa waktu yang lalu telah saya lakukan analisis sederhana tentang isu-isu terkait dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN pada lingkup jurusan Ilmu Komunikasi. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, terdapat 3 isu utama yang ada di dalam jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam pemetaan isu tersebut terdapat 3. Yang pertama adalah kurang meratanya kemampuan literasi digital pada tenaga pendidikan. Dan yang kedua adalah rendahnya kecepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Dan terakhir adalah rendahnya keinginan tenaga kependidikan dalam mengikuti pelatihan peningkatan kualitas kerja. Kita bahas yang pertama adalah terkait dengan kurang meratanya kemampuan literasi digital pada tenaga kependidikan. Pada isu kurang meratanya kemampuan literasi digital pada tenaga kependidikan, berbicara tentang Smart ASN, di mana kebutuhan tentang literasi digital sangat dibutuhkan. Ada 2 penyebab terkait dengan kurang meratanya kemampuan literasi digital pada tenaga kependidikan. Yang pertama adalah terkait dengan gap usia. Pada gap usia, ada gap usia antar tenaga pendidikan yang akhirnya menciptakan gap teknologi. Pada jurusan ilmu komunikasi, ada beberapa tenaga kependidikan yang terakhir dari generasi X dan juga ada beberapa tenaga kependidikan yang berada di generasi Y. Sehingga antara generasi X dan juga generasi Y tidak memiliki skill yang sama, yang akhirnya menciptakan perbedaan kemampuan yang sangat tajam antara generasi X dan juga generasi Y. Akibatnya, tenaga pendidikan pada generasi X sangat bergantung pada tenaga pendidikan generasi Y dalam menyelesaikan pekerjaannya, terutama di bidang digital. Dan yang kedua adalah rendahnya budaya digital. Pada rendahnya budaya digital, terdapat hal yang kemudian sangat krusial yaitu tentang budaya digital. Budaya digital yang berada di lingkungan kampus ternyata tidak diikuti dengan budaya digital dalam sistem administrasi yang masih banyak mengandalkan sistem administrasi manual, terutama di masa sebelum pandemi. Nah, di masa pandemi, sistem ini berubah menjadi sistem digital dan akhirnya membuat tenaga pendidikan harus belajar ekstra keras. Di saat sistem administrasi tersebut masih manual, seringkali muncul terjadinya permasalahan secara administratif karena masih mengandalkan sistem manual. Misalkan ada beberapa berkas yang hilang atau tertindih oleh berkas-berkas yang lain. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kecepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Pada rendahnya kecepatan kenaikan jabatan fungsional dosen ini berada pada isu tentang manajemen ASN. Ada 2 penyebab. Yang pertama adalah dosen berfokus pada tridharma perguruan tinggi. Mayoritas waktu yang dimiliki dalam 1 semester dihabiskan untuk kegiatan pendidikan dan mengajar di kelas maupun bimbingan skripsi. Kemudian jeda waktu yang dimiliki pada antar semester digunakan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat karena selama 1 semester sebelumnya sudah dihabiskan untuk kegiatan pendidikan. Nah, akibatnya dosen tidak memiliki waktu tambahan untuk mengurus administrasi kenaikan jabatan fungsional dosen, sehingga proporsi jumlah dosen dengan jabatan fungsional yang diharapkan dalam akreditasi tidak optimal. Di dalam akreditasi dibutuhkan jabatan fungsional dosen minimal adalah lektor, hingga lektor kepala dan hingga profesor yang kemudian bisa mengangkat nilai program studi ilmu komunikasi menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah tugas tambahan dosen di luar tridharma perguruan tinggi. Tugas tambahan ini merupakan amanah dari program studi dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas dosen. Nah, sayangnya tugas tambahan ini seringkali bertabrakan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Akibatnya, waktu yang dimiliki oleh dosen itu semakin sempit untuk mengerjakan administrasi kenaikan jabatan fungsional dosen.
Dan yang terakhir adalah rendahnya partisipasi tenaga kependidikan dalam mengikuti pelatihan di dalam atau di luar kampus. Nah, pada poin yang ketiga ini kita bicara juga tentang manajemen ASN. Yang pertama adalah penyebabnya mereka menilai pekerjaan mereka secara monoton. Tenaga pendidikan menilai bahwa spesifik pekerjaan mereka membuat mereka enggan untuk meningkatkan pengetahuan. Dan mereka memandang bahwa pekerjaan mereka yang sudah spesifik tidak perlu lagi ada peningkatan mutu dan juga kualitas kerja. Akibatnya, mereka merasa tidak ada signifikansinya ketika mengikuti pelatihan di luar tupoksi yang mereka jalankan. Dan yang kedua adalah kegiatan pelatihan tidak diikuti secara optimal oleh tenaga kependidikan. Keikutsertaan tenaga kependidikan dalam suatu pelatihan cenderung hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. Saat mengikuti pelatihan, tidak diikuti dengan motivasi meningkatkan mutu pelayanan, sehingga hasil yang diperoleh dari pelatihan pun juga tidak optimal. Akibatnya, tenaga kependidikan cenderung memandang bahwa kegiatan pelatihan sebagai hiburan di luar pekerjaan kantor. Dari 3 isu tersebut, saya telah melakukan analisis USG pada pemetaan isu di lingkup jurusan ilmu komunikasi. Dari isu tersebut, terdapat ada beberapa perbedaan nilai yang tidak terlalu signifikan. Tapi kemudian akhirnya menentukan bahwa di isu nomor 2 menjadi isu yang cukup krusial untuk diselesaikan. Pada isu yang pertama, kurang meratanya kemampuan literasi digital pada tenaga pendidikan, pada nilai U adalah nilai 5, kemudian S-nya adalah 4, dan G adalah 3, dengan jumlah totalnya adalah 12. Pada isu nomor 2, rendahnya kecepatan kenaikan jabatan fungsional dosen, pada nilai U adalah 5, S adalah 5, dan G adalah 4. Lebih tinggi daripada isu nomor pertama, dengan jumlah nilai adalah 14. Kemudian poin yang ketiga, yaitu rendahnya keinginan tenaga kependidikan dalam mengikuti pelatihan peningkatan kualitas kerja. Pada nilai U adalah skornya 4, kemudian pada S skornya adalah 3, dan G skornya adalah 4, dengan jumlahnya adalah 11. Dari ketiga isu tersebut, selisih antar isu memang tidak terlalu banyak, tetapi yang kemudian yang paling harus diselesaikan adalah di poin nomor 2, yaitu rendahnya kecepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Usul yang kemudian yang akan saya berikan adalah terkait dengan upaya percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Yang pertama adalah mengurangi jam pendidikan dan pengajaran. Merujuk pada hasil analisis yang pertama tentang tridharma perguruan tinggi yang banyak terforsir pada kegiatan pendidikan, bahwa di sini saya mengajukan usul tentang mengurangi jam pendidikan dan pengajaran. Dengan melakukan pengurangan jam pendidikan dan pengajaran, maka dosen memiliki waktu ekstra untuk menyusun dan melengkapi persyaratan administrasi kenaikan jabatan fungsional, termasuk menyusun jurnal sebagai salah satu syarat untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional dosen. Kemudian yang kedua adalah menambah staf pendidikan khusus untuk membantu dosen meningkatkan jabatan fungsional. Berkas untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional yang sangat banyak seringkali membuat dosen merasa bingung untuk melengkapinya. Oleh karena itu, dengan memberikan staf khusus di masing-masing program studi yang fokus pada pengerjaan administrasi kenaikan jabatan fungsional dosen akan membantu dosen dalam menyusun kelengkapannya. Kemudian yang ketiga adalah usul saya terkait dengan digitalisasi seluruh berkas dosen. Pada digitalisasi seluruh berkas dosen adalah dengan melakukan digitalisasi berkas milik dosen ke dalam bentuk cloud sehingga memudahkan dosen untuk mencari berkas secara digital. Berkas yang masih dalam kondisi manual cenderung menyulitkan dosen untuk mencari satu persatu berkas yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah meratakan beban tugas di luar tridharma perguruan tinggi. Ada kecenderungan di dalam jurusan ilmu komunikasi untuk beban tugas tridharma perguruan tinggi hanya terpusat pada beberapa orang saja, sehingga dibutuhkan pemerataan pekerjaan agar tidak hanya terbebani pada beberapa orang saja. Nah, demikian adalah paparan saya terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN di lingkup jurusan ilmu komunikasi. Besar harapan saya, semoga isu saya ini bisa diterima dengan baik di jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih dan salam.